Pertamina Mor 8 Papua Maluku melakukan kunjungan ke beberapa spot wisata di Raja Ampat setelah mengadakan workshop jurnalis Papua Barat beberapa waktu yang lalu. Melalui pelabuhan Sorong Papua Barat, rombongan Pertamina telusuri Laut Raja Ampat dan singgah di beberapa tempat wisata. Destinasi pertama yang disinggahi yaitu Pianemo. Daerah ini dikelilingi gugusan pulau-pulau. Di sana tidak ada perkampungan, namun hanya ada beberapa warga yang berjualan makanan ringan sekaligus menjaga fasilitas pengelola objek wisata tersebut. Setelah kami turun dari kapal speedboat, kami melanjutkan perjalanan menuju Gunung Pianemo dengan mendaki melalui ribuan anak tangga, dan sampai di puncak gunung kami melihat keindahan panorama alam dengan kumpulan pulau-pulau kecil dengan pemandangan laut dari hamparan hutan yang asri. Tidak lama kami menuruni ribuan anak tangga menuju dermaga untuk melanjutkan perjalanan ke Telaga Bintang. Pianemo itu dalam artian masyarakat di sini itu mata tombak atau kepala tombak, karena bentuk pulaunya dari atas seperti begitu. Pianemo sendiri pada tahun 2019 kemarin masuk untuk nominasi ISTA, Indonesia Sustainable Tourism, dan dia menjadi juara 1 untuk tata kelola destinasi terbaik se-Indonesia. Banyak pulau-pulau kecil yang terbentuk dari karang laut. Di Telaga Bintang, kami hanya melihat beberapa rumah saja, namun tidak ada aktivitas warga yang berarti sehingga memberikan kesan damai. Tak hanya itu, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Kampung Arborek, Kabupaten Raja Ampat. Hamparan air laut yang begitu jernih terlihat jelas karang laut dari atas speedboat. Kampung Arborek dikelilingi hamparan pasir putih. Di sana juga terdapat beberapa rest area. Kampung ini hanya dihuni oleh 50 kepala keluarga. Sebagai pengunjung, kami menikmati panorama alam laut, karang, dan pepohonan dan panorama yang masih lestari. Kampung Arborek salah satu kampung asri yang melestarikan potensi alam laut spot kreasi. Kalau kakak sekitar 50. Kalau hasil kebun begitu dari kampung Solol, toh Andui, biasa mereka yang bawa ke sini baru beli. Kalau dengan corona ini ya tamu-tamu jarang sekali. Paling hari Sabtu baru ada tamu. Harapan saya itu mudah-mudahan corona cepat berlalu biar ekonomi masyarakat di sini boleh kembali dengan lancar. Dari Arborek, kami melanjutkan perjalanan wisata dan singgah di tempat pemandian pasir timbul tenggelam yang ada di tengah laut. Tempat ini tidak dalam, tetapi sering para wisatawan untuk menghabiskan waktu luang. Namun pemandian pasir timbul tenggelam ini kadang tenggelam jika air pasang mulai naik ke permukaan laut. Setelah meninggalkan pemandian pasir timbul tenggelam, kami melanjutkan perjalanan menuju Freewen. Air laut di sana sangat tenang dengan dihuni satu keluarga yang menjaga tempat ini. Freewen sering digunakan oleh wisatawan untuk melepaskan hari libur. Tempat ini juga tidak jauh dari permukiman warga, yang juga terdapat koteks besar dengan fasilitas kamar mandi yang cocok buat wisatawan yang ingin berlibur dan menginap di sana. Tak terasa waktu sudah menjelang sore hari di Freewen. Kami pun segera bergegas kembali pulang ke Waisai untuk menginap di penginapan Coral Resort. Keesokan harinya setelah sarapan pagi di Coral Resort, kami bertolak mengunjungi Panorama Indario di Kampung Lopingtol. Tempat ini tidak kalah menarik untuk dikunjungi wisatawan. Di Panorama Indario terdapat rumah tradisional yang dibantu secara swadaya oleh masyarakat warga kampung setempat. Dari atas ketinggian rumah, kami menikmati keindahan panorama alam dan teluk. Panorama Indario, kita bangun spot ini karena mendengar bahwa pulau-pulau bagian luar itu panorama, terus spot-spot yang ada di luar itu selalu dikunjungi oleh orang. Makanya kami juga berupaya untuk kami bangun punya spot sendiri sehingga bisa ada tamu-tamu yang datang ke spot kami juga. Selain Indario ada Anjele, itu kolam hijau, tempat permandian bidadari. Nanti selesai dari Anjele baru ke Batu Gantung. Harapan kami mungkin
Dinas Pariwisata juga bisa memperhatikan spot-spot yang kami bangun dengan swadaya, sehingga bisa tamu-tamu yang datang itu bisa menikmati dia punya fasilitas yang ada. Sementara Angel atau kolam hijau yang menjadi tempat pemandian bidadari. Selain itu ada batu gantung di dinding goa di distrik Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, dikunjungi wisatawan lokal dalam dan luar negeri. Unit Manager Communication CSR Mor 8 Papua Maluku, Edi Mangun, mengatakan setelah Pertamina mengadakan workshop jurnalis Papua Barat dengan para wartawan dari kota Sorong dan Manokwari, kemudian melakukan kunjungan monitoring dan evaluasi Rumah Sanggar Budaya Binaan Pertamina di Sawingrai, Kabupaten Raja Ampat. Pertamina juga mencoba mengunjungi beberapa spot wisata dari Raja Ampat. Jadi setelah kami mengadakan workshop jurnalis dengan teman-teman wartawan di Sorong, kemudian Manokwari, kami kemudian melakukan juga kunjungan monitoring dan evaluasi Rumah Sanggar Budaya Binaan Pertamina di Raja Ampat, yaitu di Sawingrai. Setelah melakukan monitoring dan evaluasi di situ, kami juga coba mengunjungi beberapa spot yang sudah kami kunjungi dengan harapan bahwa mungkin kami juga bisa melakukan pembinaan terhadap warga di sekitar spot-spot yang ada ini dengan menggiring kepada konsep wisata berbasis kampung. Hari ini kita berada di Telaga Anjeli. Telaga ini dulunya adalah tempat tumpahan air terjun, kemudian jatuh membentuk sebuah telaga kecil. Ini berada di Teluk Mayalibit, Raja Ampat, mantap. Setelah Pertamina mengunjungi tempat ini, berharap perusahaan juga bisa melakukan pembinaan kepada warga di sekitar spot yang ada dengan menggiring pada konsep wisata berbasis kampung. Yang menarik, air lautnya menarik, gunungnya menarik, view-nya menarik, pokoknya mantap. Pesan yang lain adalah Kamu kalau teraga sini kamu rugi. ya. Oke? Mantap. Dari Sorong dan Raja Ampat, Papua Barat, Tim Liputan 69 News Papua melapor.